Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya. Siang deh. Jam berapa sih? Belum ya? Pagi menjelang siang. Oke, baik. Apa kabarnya pendengar dan juga pemirsa TV Tabalong? Jadi kita ada yang baru nih ya. Jadi sebelumnya kita opening dulu. Ini adalah siaran perdana kita. Yes, ya, betul. Dengan program yang perdana juga. Betul. Dengan narasumber yang perdana juga. Luar biasa banget. Baiklah. Selamat datang. Oke, sebelum kita beralih ke narasumber, jadi kita perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya, tapi kayaknya sudah banyak yang tahu. Jadi pemirsa dan juga pendengar saat ini mengudara ke ruang dengar Anda dan tayang juga di televisi Anda bahwa ini ada program namanya Brownies. Brownies itu apa sih? Nah, Brownies adalah obrolan bisnis. Nah, jadi obrolan bisnis ini nantinya Rina bersama Mbak R ya, Mbak R akan membawakan program baru di TV dan juga radio gitu. Benar banget. Nah, jadi namanya obrolan bisnis atau Brownies yang tayang nanti insya Allah setiap hari Kamis. Insya Allah setiap hari Kamis. Dan obrolan bisnis ini adalah obrolan bisnis bersama UMKM Tabalong ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan yang biasanya beli-beli gitu ya, terus pengen tahu produknya seperti apa, ownernya kayak gimana, ini bisa kita kupas tuntas di Brownies tentunya ya. Dan bisa ada referensi. Siapa tahu ada yang mau jualan, ada yang mau membeli gitu ya, nanti bisa ada referensinya di TV maupun radio suara Tabalong gitu. Benar banget. Dan tentunya yang paling penting ajang promosi ya. Nah, untuk UMKM Tabalong ya. Luar biasa sekali. Dan Rina ingatkan juga buat para pendengar ataupun para pemirsa TV Tabalong yang saat ini tengah mendengarkan dan menyaksikan, selain Anda pendengar radio Tabalong yang mendengarkan di frekuensi 95,4 gitu ya, juga Anda bisa mendengarkan di web streaming di www.suaratabalong.com atau juga bisa melalui aplikasi yang Anda bisa unduh di Play Store ya. Ketik saja Suara Tabalong, dan juga ini mengudara tayang di televisi Tabalong di seluruh platform TV Tabalong, jadi bisa Anda saksikan di mana saja dan kapan saja. Betul banget. Oke, baiklah kalau begitu. Tadi sudah disinggung Mbak R, ada yang sudah hadir di studio kita pagi hari ini. Ya, langsung saja kita sapa di depan kita. Di hadapan kita, cerah banget hari ini ya, pagi ini ya. Oke, apa kabar ini narasumber kita? Apa kabar? Untuk Mbak Hafiz Nurhayani, selamat pagi. Selamat datang juga di Brownies. Terima kasih. Dan untuk narasumber kita yang kedua adalah, ini Bapak Pak Mas nih saya manggilnya. Mas aja, biar lebih mudah ya. Baik, Mas Zulrifanur ya, betul ya, luar biasa sekali. Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya. Betul. Oke, siap banget. Nah, kita langsung saja memulai obrolan kita pada pagi hari ini ya. Kalau misalkan pemirsa atau juga pendengar dari TV dan Radio Tabalong belum tahu nih Mbak Hafiz ini usahanya apa sih gitu, makanannya apa nih. Nah, tapi kalau misalkan yang udah tahu produknya pasti langsung, oh iya, pasti tahu. Yang sudah familiar ataupun berlangganan, nah teman-teman dan pelanggan biasanya gitu pasti sudah tahu. Namun apa sih, usaha apa sih, bisnis apa sih yang dijalankan Mbak Hafiz atau Mbak Yani atau Mbak apa nih panggilannya? Lebih enak panggil Mbak Ahai aja ya. Mbak Ahai. Lebih familiarnya kayak Mbak gini. Ahai. Oke, boleh ya, boleh. Silahkan Mbak Ahai menjelaskan apa sih bisnisnya gitu yang dibawa dan ditampilkan pada program Brownies perdana hari ini. Silahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini perkenalkan dulu, nama Ulun Hafiz Nurhayani, tapi biasa lebih familiar dengan sebutan Mbak Ahai. Ulun di sini sebagai produsen salah satu beberapa item bumbu ya, bukan salah satu sih. Bumbu yang diproduksi awalnya tuh homemade banget. Jadi terinspirasinya tuh dari gini. Dari awal dulu kan jual masakan di rumah kayak gitu. Cuma yang namanya emak-emak ada anak, kadang kan lebih sering liburnya tuh. Iya, benar. Jadi kadang tuh yang nanya-nanya, "Mak, Mak nggak jualan lagi kah? Aku lagi capek, anak sakit atau apa. Ya udah deh aku beli bumbunya aja."
Nah, kayak gitu kan. Oh. Jadi itulah jadi inspirasi awalnya untuk ngeproduksi bumbu macam-macam gitu. Jadi kebetulan juga orang tua sendiri basicnya memang chef kayak gitu kan. Di Banjarmasin dulu. Di Banjarmasin punya catering dan beberapa kegiatan masak-masak kayak gitu. Jadi ya udahlah, siapa kan sambil nyelam minum susu kan enak Ini gitu luar lah. biasa, benar banget ya. Berarti udah ada darahnya dari sana ya, ada turunan dari Jadi leluhurnya. dari pengalaman pribadi berarti ya. Oke, boleh. Kenapa memilih tadi sudah ya karena pengalaman pribadi. Terus ide memilih itu menjadi usaha dan memilih bisnis itu menjadi usaha lantas dinamakan itu menjadi usaha. Apa sih alasan pertamanya gitu? Mungkin karena ngelihat ya ibu-ibu terus yang mas-mas di Tanjung juga loh. Tipenya tuh konsumtif, tapi pengen kan makannya tuh praktis karena kita di sini rata-rata orang karyawan, tambang kayak gitu kan. Jadi pengen bikin sesuatu yang bikin praktis banget. Jadi bumbunya ini nih sambil ya. Nah, bumbunya ini nih dia tuh udah matang sempurna karena ini pre-water. Jadi ulun bikinnya ini memang tanpa air. Jadi nggak pakai blender, memang di mesin dan memang benar-benar pure minyak. Jadi memang daya tahannya lama. Jadi biar sangat mempermudah banget. Terus dikirim-kirim juga aman. Untuk penamaan sendiri, nama Ahai ini dinamain waktu anak masih 2, sekarang mama anak 3. Oh, jadi nama anak? Iya. Terinspirasi dari nama anak ya nama untuk Ahai? Ini Ahai ini Ahpi Aisyah. Oh, singkatan. Iya. Apa tadi? Ahpi Aisyah. Ahpi Aisyah. Oh, Iya. nama anak. Iya. Ya, boleh. Dan juga mungkin kalau misalkan para pendengar atau pemirsa juga mungkin ya lebih lebih enak buat didengar atau disebutin gitu betul. kan ya kan mempengaruhi Nyantol, ya. mudah nyantol. Nanti kita akan bahas dengan Pak Rifan untuk strategi-strateginya. Betul. Dan kalau misalkan boleh tahu nih sejak kapan sih mulai usaha ini, karena Mulai ini menjadikan bisnis gitu iya, ya. bohong banget ya Mbak Rina kalau misalkan katanya yang namanya ibu-ibu, yang namanya bapak-bapak itu nggak bisa masak. Bohong. Bohong banget. betul. Yang ada itu malas dan tidak punya waktu. Yes, karena itu basic ya kehidupan. Bener banget. Iya, betul. Awal-awal mulanya memulai atau merintis usaha ini dari tahun kapan nih? Awal mulanya itu dimulai dari 2017 setelah kemarin punya anak 1, anak sering sakit, masih kerja sebagai karyawan tambang, stop, udahlah jadi jual makanan dulu beberapa bulan, ternyata ngedrop juga, anaknya juga masih sering sakit. Yaudah. Akhirnya karena permintaan pasar dan mungkin permintaan biar ya lumayan lah ngomset kan, nambah-nambah di rumah. Mak bawa ibaratnya lihat peluang banget ya. Itu peluang. Yang penting ada cuannya ya. Cuan itu is the best. Masya Allah. Iya. Mama boleh. harus money oriented Iya. sekarang ya. Yes. Yang penting duit, benar. Cocok ya. Cucok. Oke, Mbak Rina ada yang pengen ditanyain lagi nggak Oke. sama Mbak Ahai? Mama Ahai. Oke. Ini. Apa namanya? Kan banyak nih mbak usaha gitu yang bisa dijalankan di rumah. Kenapa harus bumbu dapur? Selain alasannya ya tadi ya karena pribadi gitu. Alasan pribadi. Kenapa nggak bumbu ataupun usaha misalnya bawang goreng kah misalnya atau usaha-usaha yang lain? Kenapa harus bumbu ini gitu? Betul banget. Nah. Jadi sebenarnya kalau bawang goreng pun saya nyediakan, cuma gini, biasa kan ada pesanan nih, selain bumbu saya juga tukang masak biasanya, kayak pesanan akikah, nasi kotak dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi biasanya kalau ada pesanan kayak akikah kan bumbunya udah ready, tinggal buat. Kalau orang mau masak-masak kayak misalnya, "Pis, aku pagi puasa loh hari ini, bikinin dan buat buka mau apa? Menu rawon." Udah tinggal ke pasar beli daging, bumbunya udah ada. Jadi sebenarnya selain membuat mak-mak yang di luaran praktis, bikin diri saya sendiri juga praktis. Tinggal pilih mau menunya apa gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Tapi kita sebelum masuk ke varian nih, Mbak Rina, saya pengen nanya dulu sama Mas Rifan nih. Mas Rifan, gimana nih tanggapan dari Mas Rifan sendiri sebagai konsultan, sebagai konsultan ya? Para UMKM gitu ya yang konsultasi. Benar banget. Ini gimana sih menanggapi ide bumbu Ahai ini? Iya, penamaan Pak, ide Mak Ahai ini menamai itu gitu. Bagaimana sebagai konsultan UMKM? Oke. Nah, jadi
salah satu alasan juga kenapa mengundang Ma'aha ya Betul. di acara hari ini, karena ide usahanya menarik nih. Dan ini sebetulnya kalau orang mau ngerjakan sebetulnya bisa, cuma beliau yang mengeksekusi gitu kan. Saya belum tahu apakah ada produk yang lain yang mengolah ke bumbu-bumbu ini jadi kemasan, saya kurang tahu. Cuma Ma'aha ini salah satu yang paling bagus promosinya juga gitu kan, produknya dikenal segala macam gitu. Nah jadi intinya sih dari hal sederhana saja bisa jadi usaha yang menguntungkan gitu. Dan terkait tema kita hari ini kan terkait mencari ide bisnis ya. Betul. Nah, jadi biasanya terkait ide bisnis itu ada 3 masalah gitu. Yang pertama nggak punya ide sama sekali gitu ya, artinya bingung, aduh apa sih yang usaha yang bagus gitu ya. Yang kedua kebanyakan ide sampai bingung yang mana yang bagus gitu ya. Artinya nggak jalan-jalan. Terlalu usahanya. kreatif Pak Iya. ya otaknya. Iya Jadi, iya boleh. Banyak ide nggak jalan-jalan juga, atau yang sering juga kita temui punya tempat usaha tapi mau diapain nih tempatnya gitu kan, selain dikontrakkan Oke. gitu ya. Wah. Nah ini mungkin nanti yang akan kita bahas ya. Betul. Dalam Tahan nanti, dulu kayaknya betul. Pak ya. Dan saran saya siapkan aja kertas, mungkin ada muncul ide bisnis yang bisa dikerjakan gitu. Langsung dicatat, siapin catatan ya, Mas ya. Nah jadi Benar banget. kalau Ma'aha tadi berawal dari keahlian ya, keahlian beliau dari memasak, terus orang tua juga bisnis catering juga. Nah ini salah satu ide bisnis ya bagi teman-teman yang belum punya ide, berawal dari keahlian kita dulu deh, yang paling mudah gitu, yang kita kuasai gitu kan. Nah artinya baik itu basic pendidikan, kemudian pengalaman kerja ataupun keahlian yang dipunyai itu bisa jadi ide usaha gitu. Nah, itu salah satu juga ide usaha yang bisa dikembangkan gitu. Tapi yang paling penting ide ini kemudian punya market atau pembeli. Ya. Teman saya pernah dulu bikin namanya rendang rasa coklat. Waduh. Nah, karena dia suka rendang, suka coklat gitu ya. Nah, Rasanya cuma gimana tuh Pak? bikin trauma. Simpel jawabannya ya, boleh, boleh. Idenya memang dari keahlian dia, cuma yang paling penting itu bisa diserap pasar. Gitu. Benar. Kayak produk Ma'aha dia bikin bumbu-bumbu yang orang kita suka gitu ya. Kayak misalnya ada yang paliat juga Mbak ya. Ada paliat juga, sambal-sambal yang khas-khas kita gitu ya. Dan ini artinya dari keahlian kita, cuma marketnya ada, itu yang paling penting gitu. Dan itu yang bisnis yang bisa jadi bisnis seperti itu. Artinya bukan kita jago ini, kita menurut kita enak, cuma pasarnya anggap kurang enak gitu. Itu yang harus diperhatikan pengusaha. Kayak gitu. Oke, baiklah Pak. Misal nih kita nih ya berdua, misal aja sih, kalau punya ide gitu, misalnya ingin memulai usaha, namun ada terhalang dari otak kita agak kurang encer untuk membuat nama ide usaha tersebut gitu misalnya. Bisa nggak sih kita datang ke Plut gitu atau datang secara pribadi ke Bapak untuk nanya Konsultasi gitu ya, nama kira-kira namanya apa sih yang cocok produknya dari ini, segi gitu ya. kami misalnya passion ataupun apa misalnya gitu. Bisa nggak sih konsultasi gitu ke Plut atau ke Bapak? Ya, boleh. Jadi di Plut itu kita melayani konsultasi gratis ya. Baik itu tentang produksi, kemudian pembiayaan, kemudian pemasaran, sumber daya manusia dan segala macam di hari dan jam kerja gitu. Di luar hari dan jam kerja bisa via WhatsApp. Ya, jadi silakan aja. Available berarti ya, lewat WhatsApp bisa juga ya. Baik, kita kembali lagi ke Ma'aha ini. Ma'aha berbicara tentang produk dari bumbu Ahai tersebut ya. Ini ada beberapa varian nih. Untuk saat ini itu ada 20 bumbu dan 3 sambal. 20 bumbu. Wow. Waduh, apa aja tuh? sih? 20. Banyak banget ya, yang pasti kan karena niatnya itu menu Nusantara, karena di Tabalong ini juga kan banyak nih pendatang dari luar, jadi ada kayak soto Lamongan, jadi yang orang-orang Jawa misalnya di sini kangen masakan mereka, tapi bikinnya malas, punya anak kecil atau apa, emak sediain bumbu. Waduh. Ada bumbu kayak soto Makassar, soto Ada Betawi, juga. iya Luar dong. biasa. Ada yang pastinya ciri khas kita dong, soto Banjar itu ada, nah kayak gitu. Jadi terus varian-varian lain kayak kari, kayak masak kurma, masak bom, kayak masak habang. Jadi masak habang ini kan identiknya kita orang Banjar itu kan bikin lontong nih. Nah, bikin lontong, bumbu masak habangnya ada, kalau gangannya kadeda, bumbu gangannya ulun ada Ada apa? juga, luar biasa sekali. Ini Lengkap ya. ini yang nggak bikin apa ya? Saya habis pikir bahwa kok tercetus ya ide ini, kan maksudnya bisnis yang long lasting. Semua orang itu sampai seumur hidup akan selalu memasak. Betul, ya. betul. Dan ini panjang banget gitu kan. Ini nggak akan ada matinya nih usaha ini kayak betul, gitu ya. betul. Luar biasa sekali. Terus berinovasi di antara semuanya produk atau varian dari bumbu Ahai ini.
yang paling best seller? Nah, Iya, yang pasti sih yang best seller banget itu ya tetap di soto Banjar sama masak abang. Karena iya targetnya kita kan usaha itu nggak cuma lingkupan Tabalong. Tabalong ini ibaratnya udah dikenal banget, tapi pengen dong kayak gitu loh dikenal di luar. Kayak gimana. Jadi banyak orang-orang kita misalnya kayak suaminya udah mutasi di luar, mak aku lo pengen lo bikin soto Banjar di sini tapi aku Shopee-ku ada loh, Shopee pun ada. Oh, oke, baik. ini benar-benar melebarkan sayap Mbak Rina ya. Betul, digitalisasi ya. Luar biasa Oke, banget. baiklah. Mungkin sebelum break kita ke Pak Julripan dulu nih Pak. Melihat nih Pak sekarang banyak para UMKM pelaku usaha ini mulai menampakkan taringnya nih Pak. Mulai Apalagi bangkit ya. iya melebarkan sayap, apalagi sangat disupport oleh pemerintah daerah. Setelah beberapa waktu lalu pandemi ini Pak COVID-19. Ini bagaimana sih Pak melihat menanggapi hal tersebut, para UMKM mulai berani nih Pak menampakkan diri? Ya. Nah, jadi sektor UMKM ini ada sektor padat karya ya. Artinya apa? Bisa menyerap lapangan kerja yang luas gitu, yang banyak ketimbang perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Karena kayak Mbak Hai, mungkin di sini satu bumbu ini ada petani-petani cabai mungkin ya yang diberdayakan, Iya, ada betul. pedagang-pedagang di pasar, kemasannya, terus printingnya, ini sektor padat karya gitu. Jadi sektor padat karya inilah yang harusnya dikembangkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena menyerap lapangan kerja meskipun sektornya non formal gitu ya, artinya tidak berseragam, ya, Iya, betul. gajinya bukan bulanan, tapi ini mungkin saya rasa nggak kalah juga sama tambang ini, hak penghasilan seperti ini gitu ya. Terlihat dari senyumnya. Betul. Nah, artinya sektor UMKM itu harus terus dikembangkan ya, karena bisa menyerap lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakatnya. Mungkin saat ini di sektor pertanian karet ya sudah menurun gitu. Nah, ini opsi UMKM inilah yang bisa jadi penyelamat ekonomi kita. Betul Luar biasa sekali. Ini masih banyak yang ingin kita sampaikan, masih Betul, pengen kita obrolin lagi. pasti dong. Dan buat para pendengar ataupun pemirsa gitu ya yang misal masih mau banyak mengulik ataupun ada ide cemerlang, bisa nanti ditulis di kolom komentar kita yang ada di Facebook gitu ya. Silahkan saja sematkan pertanyaan Anda. Nanti akan kita langsung sampaikan tertujunya kemana gitu ya, mau ke Pak Julripan ataupun ke Mbak Ahai gitu ya. Silahkan mau berbagi ataupun misal ada ide-ide cemerlang gitu ya mau ditulis, silahkan. Terus sama yang tadi juga yang udah bilangin sama Mas Rifan, kalau misalkan yang di rumah siap-siap catatan ya, karena ada tips and trips ya. Nah, Mumpung loh, iya, mumpung betul, ada di betul. sini ya. Mumpung konsultannya gratis kita hadirkan. Iya. Oke, baik pendengar, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali tentu saja ke ruang dengar Anda, dan siapkan saja nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buka nanti di segmen akhir gitu ya. Benar Boleh? banget. Tetap di Brownies, obrolan bisnis. Oke, baiklah. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.